Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hardianti, NIM 2019 A1H067. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat. Kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Abad ke-4 SM dan ke-6 M direct demokrasi di Yunani. Dalam perkembangannya, demokrasi secara langsung mulai sulit dilaksanakan karena tidak adanya tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, untuk melakukan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan. Yang ketiga, hasil persetujuan secara mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang adil. Dan masalah yang dihadapi oleh negara semakin kompleks secara dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut. Demokrasi atas penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena alasan penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Secara terminologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi, namun dasar demokrasi selalu mengacu pada rakyat, yaitu pelaksanaan kekuasaan negara ialah wakil rakyat terpilih karena rakyat yang yakin segala kepentingannya akan diperhatikan. Cara melaksanakan kekuasaan negara dalam senantiasa mengingat kehendak rakyat dan memenuhi kehendak rakyat. Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak mungkin memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat, asal tidak menyimpang dasar demokrasi. Government of the people, by the people, and for the people. Abraham Lincoln 1863. Setidaknya 5 kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi: penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan, tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, kemapanan, kesatuan, dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga, pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, rasa tanggung jawab atau kolektif, rezim yang terbuka dan bertanggung jawab, dan menggunakan sumber-sumber publik yang efisien berkelanjutan. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi desa atau rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan absolut. Demokrasi Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dan adil dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila, kedaulatan rakyat, republik negara berdasar atau atas hukum, pemerintah yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip keutuhan. Demokrasi Barat dan Indonesia. Dalam pandangan Barat, individu adalah makhluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya. Bahwa individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain adalah karena dorongan rasionya untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan yang terjamin, karena bukan secara almiah individu ditakdirkan hidup bersama individu lain. Sebaliknya, dalam pandangan Indonesia, individu adalah secara almiah sebagian dari kesatuan lebih besar, yaitu keluarga, sehingga terjadi perbedaan dalam kesatuan dalam perbedaan. Oleh sebab itu, pandangan bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan kebersamaan atau kekeluargaan. Individu diakui dan diperhatikan kepentingannya untuk mengejar yang terbaik.
baginya, tetapi itu tidak lepas dari kepentingan kebersamaan atau kekeluargaan. Prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, yang pertama ada pembagian kekuasaan, pemerintah konstitusional, rule of law, pemerintahan mayoritas, diskusi, pemilihan umum yang bebas, tidak single partai politik, kebebasan pers, pengakuan terhadap hak minoritas, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan dan tanpa paksaan dari lembaga manapun, merit system bukan poll system, dan penempatan pejabat pemerintah penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu. Demokratisasi, penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap politik kenegaraan tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, bergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi, konsolidasi demokrasi, praktik demokrasi sebagai budaya politik negara. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi, dan atau oklorasi. Sedangkan Machiavelli membentuk pemerintahan monarki, republik. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawali secara efektif oleh rakyat, dan pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.